Halo dan salam sehat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di channel YouTube Nerly Adria, dan saya berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan baik. Video berikut merupakan contoh latihan soal untuk mata kuliah keperawatan dasar 2. Adapun materi dari pembuatan soal ini adalah yang pertama, asuhan keperawatan pada pasien dengan perioperatif. 2. Konsep luka dan asuhan keperawatan pada luka. 3. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan integritas kulit. 4. Konsep clean safety. 5. Konsep kehilangan. Contoh soal yang pertama, urutan penanganan luka terbuka. Nah, ini harusnya teman-teman udah tahu ya. Yang tepat di sini adalah cuci tangan, hentikan perdarahan, bersihkan luka, oleskan krim antibiotik, tutup luka, kemudian berikan suntik tetanus, awasi tanda-tanda infeksi, dan ganti penutup luka. Berarti yang tepat jawabannya adalah C. Perawat A akan melakukan pengambilan sampel darah pada pasien di ruang rawat inap. Bukti bahwa di tempat kerja perawat tersebut menerapkan keselamatan pasien adalah jawaban yang tepat adalah E, melakukan identifikasi. Nah, ya seperti diketahui, kalau melakukan tindakan sesuai prosedur wajib ya, SOP, meminta persetujuan iya, komunikasi efektif, memberikan informasi terkait tindakan. Sebelum kita melakukan tindakan kan kita harus menyampaikan informasi kepada pasien apa tindakan yang akan kita lakukan. Biarkan saya sendiri, tidak usah bawa ke rumah sakit, sudah nasib begini. Reaksi tersebut merupakan tahap dalam berduka. Nah, tahap berduka itu kan terdiri dari Daniel, penyangkalan, tahap Angel, dia marah, kemudian bargaining, dia masih dalam tahap penawaran atau tawar-menawar, kemudian depression, dia masuk di depresi, kemudian di tahap yang terakhir adalah dia mulai menerima ya, ini ya, acceptance, dia sudah menerima. Nah, berarti yang tepat di sini di depresi. Berarti jawabannya adalah D. Nyonya A usia 65 tahun mengalami lumpuh sudah 3 minggu dan pasien hanya bisa berbaring di tempat tidur. Karena posisi selalu tiduran atau tidur terus, kemungkinan Nyonya A bisa mengalami dekubitus. Berikut yang termasuk tindakan pencegahan dekubitus adalah ganti posisi 1-2 jam, benar ya. Jangan menggosok kulit dan bagian yang luka terlalu keras saat memandikan, benar ya. Kemudian menjaga nutrisi dan pola makan, benar ya. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah pilihan A, B, C, benar. Berarti E. Tahapan dalam proses pembedahan yang dimulai dari prabedah, bedah, dan pasca bedah adalah pengertian dari pembedahan perioperatif. Nah, ini ya disesuaikan dengan definisi perioperatif ya. Berarti yang tepat di sini adalah perioperatif, B ya. Perawat A dinas sore di ruang operasi dan akan berlangsung tindakan operasi pada Tuan B usia 34 tahun dengan rencana operasi apendik. Berikut yang termasuk perawatan intraoperasi. Yang paling tepat di sini intraoperasi ya. Nah, berarti pemberian pendidikan tidak. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ini. E, mencuci tangan steril ya. Berarti perannya perawat di sini dia adalah perawat kamar operasi. Perawat A jaga sore di IGD, tiba-tiba ada pasien yang datang dengan keluhan tangan kiri baru tersayat pisau. Hasil pemeriksaan tangan kiri berdarah, terdapat luka lebih di tangan dengan diameter lebih kurang
6 cm, pinggir luka rapi. Jenis luka yang dimaksud adalah ini ya, vulnus laceratum ya. Tuan A usia 27 tahun dirawat di bangsal trauma dengan pos kraniotomi hari kedua. Perawat akan melakukan perawatan luka. Saat ini perawat telah membersihkan luka dan kulit di sekitar luka dengan NaCl 0,9%. Apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Nah, di sini berarti perawat ini sudah sedang melakukan tindakan perawatan luka. Nah, setelah dia membersihkan dengan NaCl, apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Nih, berarti yang tepat di sini B ya, mengoleskan cairan antiseptik pada luka. Lanjut. Nah, berikut adalah contoh kasus ya, nanti akan digunakan untuk beberapa soal. Kasusnya adalah Nyonya C, usia 27 tahun, pos operasi seksio sesar 3 hari yang lalu, mengeluh nyeri pada luka bekas operasi SC. Skala nyerinya 4. Klien mengeluh perutnya terasa kembung, klien mengatakan ketika bergerak, klien tampak meringis. Terdapat luka jahitan di abdomen. Intensitas nyerinya 4 ya, intensitas nyerinya ringan. Klien tampak sesekali memegang perut jika terasa nyeri. Klien mengatakan darah yang keluar dari kemaluan tidak terlalu banyak. Sesekali aktivitas klien juga dibantu oleh keluarganya. Yang menjadi pertanyaan adalah yang termasuk dalam data subjektif. Nah, kalau data subjektif berarti data yang dikeluhkan atau apa yang menjadi keluhan dari pasien tersebut. Nih ya, yang paling tepat di sini nih di D ya teman-teman ya. Klien mengatakan luka operasi sangat dirasakan sakit saat berjalan. Oke, D. Diagnosa keperawatan berdasarkan kasus tersebut adalah berarti C ya, nyeri akut ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kasus tadi adalah pada perencanaan keperawatan, intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada tindakan observasi. Apa yang bisa dilakukan pada tindakan observasi? Nah, yang paling tepat di sini adalah identifikasi faktor pencetus dan peredah nyeri. Luka operasi yang tidak terinfeksi, tidak ditemukan adanya tanda inflamasi, tidak ada infeksi pada saluran pernapasan, pencernaan, dan urogenital. Kondisi luka tertutup dan tidak ada drainase. Pernyataan ini merupakan klasifikasi luka bedah, yaitu D ya, luka bersih ya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Nyonya A usia 28 tahun selama 1 minggu ini terlihat murung, sering menyendiri dan masih sering menangis. Kejadian terjadi sejak suaminya meninggal. Jenis kehilangan yang dialami Nyonya A adalah yang tepat di sini adalah C ya, kehilangan seseorang yang dicintai. Kondisi yang terjadi akibat peredaran darah terhenti mengakibatkan stagnasi, maka darah menempati daerah terbawah sehingga tampak bintik merah kebiruan. Ini disebut berarti ini adalah kejadian pada pasien yang meninggal ya. Kejadian ini disebut dengan A ya, rigor mortis. Lanjut, Tuan A usia 69 tahun dinyatakan oleh dokter meninggal dunia pada hari Selasa 3 Januari 2022 pukul 18.00 WIB. Pasien telah dilakukan perawatan jenazah dan akan segera dikuburkan. Istri Tuan A tampak sedih, merasa kehilangan, dan sambil menangis meratapi kematian suaminya.
Perencanaan keperawatan yang sesuai dengan kasus di atas adalah dukungan proses kehilangan, dukungan psikologis. Oke, berarti ini semuanya tepat ya teman-teman ya. Berarti pilihan A, B, C, D benar. Tuan A usia 34 tahun masuk IGD dengan keluhan baru saja mengalami kecelakaan sepeda motor dan patah tulang pada bagian betis kanan. Klien mengatakan nyeri hebat seperti ditusuk-tusuk saat kaki digerakkan. Perawat meminta klien memilih salah satu bilangan dari 0 sampai 10 yang menurutnya dapat menggambarkan pengalaman nyeri yang dirasakan. Pengukuran intensitas nyeri ini diukur dengan cara ya, berarti di sini adalah NRS ya. Jawaban yang tepat adalah D. Lanjut, Nyonya A usia 23 tahun terlihat gelisah dan bingung karena hari ini harus kehilangan pekerjaan karena suatu kesalahan. Jenis kehilangan yang terjadi adalah, jawaban untuk soal ini adalah B, kehilangan lingkungan yang dikenal, kehilangan tempat bekerja. Pria umumnya diharapkan lebih kuat dan memperlihatkan hanya sedikit emosi selama berduka. Pernyataan ini merupakan faktor yang mempengaruhi respon seseorang dalam berduka, yaitu ini ya, peran jenis kelamin ya. Jawaban yang tepat adalah D. Kehilangan dapat mengancam kemampuan untuk berkembang, kadang-kadang akan timbul regresi serta merasa takut saat ditinggalkan atau dibiarkan kesepian. Hal ini merupakan dampak kehilangan dari, ini jadi masuk di batasan usia berapa atau pada masa apa ya. Jawaban yang tepat di sini adalah C, masa anak-anak ya. Proses di mana terjadi interaksi antara sistem analgesik endogen yang dihasilkan oleh tubuh kita dengan input nyeri yang masuk disebut, nih ya, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah modulasi nyeri. Berikut yang merupakan reaksi dalam tahap penyangkalan dalam kehilangan adalah penyangkal. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah wajah merah, nadi cepat, gelisah, dan susah tidur. Ini kan yang ditanyakan reaksi ya. Tidak mungkin berita kematian itu tidak benar. Tidak mungkin anak saya meninggal. Reaksi ini merupakan salah satu tahap dalam berduka, yaitu B ya, Daniel. Dislokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari tempat yang seharusnya. Perawatan mandiri yang dapat dilakukan pada kasus dislokasi setelah ditangani oleh dokter adalah mengompres sendi dengan air. Oke, jawaban A benar. Mengistirahatkan sendi benar. Melatih sendi dengan gerakan ringan dan dilakukan secara perlahan benar. Nah, berarti jawabannya adalah E ya, pilihan A, B, C benar. Lanjut, di ruang IGD banyak terdapat kabel-kabel listrik yang tidak tertata rapi. Terkadang perawat tersandung kabel tersebut. Insiden ini disebut, nah ini masuk di clean safety ya. Ini masuk berarti dia kondisi potensial cedera. Masuk di A. Petugas salah memberikan transfusi, tetapi sebelum transfusi tersebut masuk ke dalam pembuluh darah, perawat sadar dan langsung mematikan transfusi tersebut. Maksudnya ya, di sini tindakan tersebut. Insiden clean safety yang terjadi adalah nih ya, kejadian nyaris cedera ya. Kejadiannya sudah terjadi tapi belum sampai ke pasien. Jadi kejadian nyaris cedera. Karena sebelum masuk perawatnya tersadar bahwa dia salah pasien. Lanjut.
Pada pasien yang sedang perawatan preoperasi dianjurkan untuk melakukan latihan bernafas dan latihan batuk. Pernapasan yang dianjurkan adalah yang tepat di sini adalah latihan pernapasan diafragma. Oke, soal berikutnya. Tuan A, usia 48 tahun, dirawat di rumah sakit dengan hipertensi. Sekitar 30 menit yang lalu, pasien terjatuh dari tempat tidur dan saat ini pasien tidak sadarkan diri. Jenis insiden yang terjadi adalah, nih ya, yang tepat adalah KTD atau kejadian tidak diharapkan. Ini berhubungan dengan materi clean safety atau pasien safety. Oke, baik, cukup sekian latihan soal berikut. Semoga latihan soalnya bermanfaat. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.